Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Ahmad Rofida Aziz dalam mata pelajaran fikih kelas 7 MTS. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai toharoh. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kepada kalian semua agar tetap menerapkan pola hidup sehat dan juga tetap pakai masker, cuci tangan, dan lebih baik lagi menggunakan hand sanitizer. Dalam wabah corona yang lumayan parah ini, semoga kita tetap diberi kesehatan dan juga kemauan untuk tetap belajar dan belajar. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian toharoh. Apa sih itu toharoh? Ada yang tahu toharoh? Nah, toharoh merupakan bahasa Arab yang artinya yaitu bersih, bersuci dari kotoran baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Sedangkan secara bahasa, toharoh merupakan bersuci dari hadas dan juga najis. Nah, apa ada yang tahu perbedaan antara bersuci dan membersihkan? Nah, perbedaan antara bersuci dan membersihkan yaitu yang pertama ada pada niat. Nah, pada membersihkan itu tidak ada niat, kita tidak diwajibkan membaca niat. Tetapi kalau di toharoh kita disyariatkan untuk membaca niat terlebih dahulu. Misalnya ketika kita akan berwudu, kita harus niat terlebih dahulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Misal juga seperti mandi atau tayamum. Nah, itu disyariatkan untuk berniat terlebih dahulu. Selanjutnya, yang membedakan antara toharoh dan bersuci yaitu tata caranya. Nah, tata cara toharoh itu diatur dalam syariat Islam. Misalnya wudhu diatur dalam syariat Islam, yaitu pertama harus niat terlebih dahulu. Yang kedua, sunnahnya yaitu membasuh tangan, terus kumur-kumur dan selanjutnya. Nah, dalam membersihkan diri tidak disyariatkan dan tidak diatur tata caranya seperti apa. Nah, tapi ada kesamaannya juga, yaitu yang pertama sama-sama bertujuan membersihkan. Nah, yang kedua yaitu mengikuti pola hidup sehat. Nah, penting sekali apalagi pada saat pandemi seperti ini. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua mengenai toharoh. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Nah, jadi teman-teman semua rajin-rajinlah menyucikan diri agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan yang kedua yaitu ada hadis Nabi yang sangat terkenal, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Nah, teman-teman semua pernah dengar kan? Oke. Jadi seperti itu. Itu dasar hukum dari toharoh. Selanjutnya yaitu macam-macam alat bersuci. Apa sih alat bersuci? Macam-macamnya. Apa sih yang bisa dipakai kita untuk bersuci? Nah, yang pertama yaitu ada benda cair. Contohnya benda cair apa? Air. Nah, selanjutnya ada benda padat. Benda padat ada macam-macam. Salah satunya yaitu kayu, batu, tisu, terus ada kertas, ada daun, dan lain-lain. Nah, itulah alat-alat yang bisa digunakan untuk
bersuci, untuk toharoh. Seperti kita wudhu kan kita menggunakan air. Misal tayamum kita menggunakan debu. Atau misal di posisi kita lagi di hutan, tidak ada air, tidak ada apa, tapi kita butuh sesuatu untuk bersuci, misal adanya cuma kayu atau batu. Nah, itu bisa juga digunakan untuk bersuci. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam air dalam bersuci. Nah, jadi dalam bersuci, air yang bisa digunakan untuk bersuci itu macam-macam. Nah, dari kalau berdasarkan LKS ya, di sini ada kurang lebih 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air hujan, terus air laut, terus air sungai, ada juga air embun, terus air sumur, air es, dan juga air yang berasal dari mata air. Nah, kira-kira ada 7 macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Terus ada juga air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, di sini ada 3 jenis air yang suci tetapi tidak mensucikan. Yang pertama yaitu air suci yang bercampur dengan benda yang suci sehingga menyebabkan berubahnya sifat air. Misalnya air putih. Nah, air putih itu kan merupakan air suci yang mensucikan. Tetapi kita tambah gula atau kita tambah garam di dalamnya. Nah, maka seketika posisi air tersebut menjadi air suci tetapi tidak mensucikan karena bercampur dengan air sesuatu yang suci yang lain, tetapi mengubah rasa, sifat, dan juga warna dari air itu sendiri. Nah, jenis air suci yang tidak mensucikan yang kedua yaitu air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan. Nah, misalnya air kelapa muda ya. Nah, di situ kan mengandung air. Tetapi itu termasuk air yang suci tetapi tidak mensucikan. Nah, ada lagi air suci yang tidak mensucikan yang terakhir yaitu air mustakmal. Nah, dari namanya saja mustakmal. Mustakmal itu artinya sudah dipakai atau sudah digunakan. Jadi yang dimaksud air mustakmal itu air yang sudah pernah dipakai, baik itu untuk mandi, untuk berwudu, untuk minum. Nah, itu namanya air mustakmal. Itu hukumnya air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, selanjutnya ada air yang memang tidak boleh digunakan untuk bersuci, yaitu air yang terkena najis. Nah, air yang terkena najis ini namanya adalah air mutanajis. Air dikatakan air mutanajis apabila air tersebut terkena najis sehingga sifat-sifatnya berubah, baik warna, rasa, ataupun baunya. Nah, air mutanajis ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu air mutanajis yang kurang dari 2 kulah dan juga terkena najis. Yang kedua, air yang melebihi dari 2 kulah kemudian terkena najis. Air yang kurang dari 2 kulah kemudian terkena najis, maka air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi air yang lebih dari 2 kulah terus terkena najis, sifatnya tidak berubah baik warna, bau ataupun rasanya, maka air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam najis. Nah, jadi najis itu ada bermacam-macam dan setiap macam-macam najis cara mensucikannya itu berbeda-beda. Nah, masuk macam-macam najis yang pertama yaitu najis mughaladah. Nah, mughaladah secara bahasa yaitu berat.
najis mughaladz adalah najis yang berat. Nah, di dalam hadis Nabi disebutkan yang termasuk najis mughaladz yang pertama yaitu air liur anjing. Yang kedua yaitu air liur babi. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini adalah najis yang sedang. Jadi tidak berat tapi juga tidak ringan. Nah, najis yang sedang ini yaitu misalnya contohnya air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan selama itu belum diberi makanan apapun selain air susu ibu atau ASI. Nah, jenis najis yang ketiga, yang terakhir yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, najis ringan ini ada macam-macam. Contohnya yang pertama ada darah, ada kotoran, ada nanah, dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya jenis-jenisnya dan juga pengertiannya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hikmah bersuci. Apa sih manfaatnya bersuci? Nah, apa sih yang dapat kita rasakan dari bersuci? Nah, yang pertama yaitu mendidik agar kita senantiasa hidup bersih. Sedangkan yang kedua menjaga diri dari berbagai macam penyakit. Nah, karena ketika diri kita bersih, maka kuman-kuman, virus, dan juga yang lain-lain tidak akan mendekat ke dalam diri kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Seperti dasar hukum yang telah Bapak sebutkan di awal tadi ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, jadi Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Manfaat yang keempat atau hikmah yang keempat yaitu mendidik kita agar berakhlak mulia. Dan hikmah yang terakhir yaitu bersuci itu sebagai cermin keimanan seseorang. Jadi ketika seseorang itu suka atau senang bersuci, misal senang wudhu, nah maka dapat kita lihat, kita bisa berspekulasi bahwa orang itu mempunyai cermin keimanan yang kuat. Untuk materi toharoh sepertinya cukup sampai di sini. Besok kita akan kembali lagi dengan materi bagaimana cara mensucikan hadis-hadis dan juga macam-macam toharoh. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.